Napi bohong. Konsep ketahanan negara. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan memiliki wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional juga diartikan sebagai konsepsi nasional dalam pencapaian tujuan nasional yang pada intinya tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah negara. Adapun rumus tujuan nasional sebagaimana yang diamatkan dalam UUD RI 1945 ialah membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan ketahanan nasional, yakni kondisi yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Kemudian untuk mewujudkan ketahanan nasional, diperlukan konsepsi ketahanan nasional, yakni konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi, dan selaras, yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini berarti pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut diperkirakan kesejahteraan. Demikian pula sebaliknya, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Faktor penyebab lemahnya pertahanan nasional. Faktor penyebab lemahnya ketahanan nasional. Yang pertama, kebijakan tentang kelautan masih tumpang tindih. Indonesia tidak tegas dalam mengelola kelautan. Amandemen laut sebagai hal pemersatu sudah harus dilakukan. Secara geopolitis dan keamanan, Indonesia harus menciptakan pikirannya sendiri dalam hal maritim sebagai sebuah kekuatan baru. Maritim sebagai kekuatan baru Indonesia dapat dilakukan asalkan perubahan paradigma dalam hal wawasan Nusantara yang mempersatukan pulau-pulau kecil dan besar dilakukan. Yang kedua, maraknya teroris di kalangan masyarakat. Pengawasan aparat keamanan masih lemah, terbukti dengan beberapa kali kejadian-kejadian yang identik dengan kejahatan terorisme, seperti pada peristiwa bom bunuh diri di masjid yang terletak di kawasan Polres Cirebon. Bukti kelemahan ini karena kewaspadaan polisi hanya terpusat pada tempat-tempat seperti mal, hotel, dan sejenisnya. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah dalam hal anggaran pelatihan dan peralatan sistem keamanan bagi TNI. Pemerintah kurang memperhatikan anggaran pelatihan dan peralatan sistem keamanan bagi TNI yang menyebabkan mereka kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak keamanan. Gangguan keamanan di wilayah laut Indonesia, di mana gangguan ini terjadinya pembajakan di laut, intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan karena keterbatasan kemampuan aparat keamanan di Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang mengganggu pelayaran kapal-kapal niaga di perairan Selat Malaka, itu seperti contohnya, sempat memunculkan kekhawatiran dan keinginan internasional untuk turut mengamankan Selat Malaka tersebut. Oleh karena itu, TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan di penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, belum efektifnya pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai akibat belum terciptanya harmonisasi peran dan fungsi lembaga di ruang laut merupakan salah satu kendala dalam rangka meningkatnya pengawasan dan pengamanan pengelola sumber daya alam di laut. Kemudian itu kejahatan terhadap sumber daya alam. Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat mengundang pihak-pihak tertentu, termasuk pihak-pihak asing, untuk memanfaatkan secara ilegal, baik berupa illegal logging, illegal mining, maupun illegal fishing, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Indonesia, baik melakukan penangkapan ikan,
penambangan, pengapalan kayu-kayu gelondong, menunjuk bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam relatif belum menunjukkan gejala penurunan. Di samping belum efektifnya pelaksanaan tersebut, salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan kejahatan ini adalah lemahnya sistem perundang-undangan di laut. Akibatnya, upaya perlakuan hukum terhadap kapal-kapal asing terbentur pada tidak adanya perangkat hukum yang sesuai dengan jenis pelanggarannya. Yang pertama, kejahatan konvensional. Ini berupa pencurian, penipuan, perampokan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan asusila yang merupakan dampak dari buruknya ekonomi masing-masingnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan demikian. Di samping itu juga aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam mengambil tindakan untuk para pelaku, sehingga makin banyaklah orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kejahatan transnasional. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin globalnya dunia menyebabkan kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan semakin merajalela. Ini menjadi perhatian serius karena berhubungan dengan keamanan negara kita. Yang ketiga, kejahatan narkoba. Selain merusak anak bangsa, narkoba juga tentunya akan merusak keamanan dan kenyamanan di negara kita, karena para pengguna narkoba tentunya akan menjadi bertindak semena-mena karena sudah terpengaruh oleh narkoba itu sendiri, sehingga semakin banyak tindakan kriminal yang terjadi di negara kita. Ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap ketahanan nasional kita. Yang keempat, konflik komunal. Ini berupa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh kasus dan alternatif penyelesaiannya. Salah satu contoh kasus ketahanan sosial adalah penembakan yang terjadi di Enduga, Papua. Gelombang aksi demonstrasi terjadi di Enduga, di Pegunungan Tengah Papua, yang terjadi pada 27 Juli lalu, menuntut keadilan tewasnya 2 warga diduga oleh pasukan TNI baru-baru ini. Yang menjadi korban adalah Elias Karunggu, 40 tahun, dan putranya Selu Karunggu, 20 tahun. Ditembak pasukan TNI di distrik Kenyam, ibu kota Nduga, pada 18 Juli silam. TNI menyebut mereka sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan. Namun, klaim itu dibantah berbagai pihak, termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM, yang menyebut mereka sebagai warga sipil. Sementara pemerintah daerah Nduga menyebut keduanya merupakan pengungsi Nduga yang menyelamatkan diri dari konflik berkepanjangan yang berkecamuk di daerah itu dan menuntut pemerintah pusat menarik pasukan TNI atau Polri dari Nduga. Ini saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian dari kasus penyerangan warga Nduga ini, yang mana berbuntut dengan aksi di pusat kota Keram yang dilakukan oleh warga Nduga untuk menuntut keadilan atas tewasnya warga mereka. Hal ini mereka lakukan dikarenakan kejadian ini sudah yang kesekian kalinya terjadi, di mana ada warga Nduga yang tewas dikarenakan konflik antara anggota TNI dengan organisasi Papua Merdeka atau yang biasa kita kenal dengan OPM. Dilihat dalam kasus ini, kelompok kami berdiskusi mengenai alternatif dari penyelesaian dalam kasus ini dan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pemerintah dapat menyelesaikan kasus ini dengan cara memberikan kompensasi dan permintaan maaf kepada masyarakat Nduga atas tewasnya warga mereka. Hal ini kami sarankan agar kemarahan dari warga Nduga dapat diredakan. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat daerah pengungsian bagi warga Nduga agar mereka tidak terkena dampak akibat dari konflik antara TNI dan OPM lagi.